sebuah kota kecil di Jepang, ada toko sepatu tua bernama Kutsuya Hoshino yang sepi pengunjung karena desain sepatunya terlihat kuno. Namun di dalam toko itu ada sesuatu yang istimewa, sepasang sepatu putih polos yang belum pernah terjual. Suatu sore seorang anak bernama Yuki masuk ke toko itu, matanya penuh rasa ingin tahu dan imajinasi. Ia sangat menyukai menggambar dan melukis, selalu mencari inspirasi di setiap sudut yang ia temui. Saat melihat sepatu putih itu, ia merasa seperti kanvas kosong yang menunggu untuk diberi warna. Pemilik toko, seorang kakek ramah, berkata, "Sepatu ini akan menjadi milikmu, nak, tapi berhati-hatilah. Setiap gambar yang kau lukis di atasnya bisa menjadi nyata." Yuki tidak bisa percaya apa yang baru saja dia dengar. Hatinya berdebar penuh rasa ingin tahu dan ketakutan. Yuki tidak percaya begitu saja saat melihat sepatu yang tampak biasa di depannya. Malam itu ia mengambil kuas dan cat warna dengan penuh semangat. Dengan hati-hati ia melukis seekor burung kecil berwarna biru di sisi sepatunya. Saat ia selesai, tiba-tiba burung biru itu melompat keluar dari sepatu dan berterbangan di kamarnya. Yuki terkejut sekaligus gembira, dan ia berlari mengikuti burung itu sambil tertawa. Keesokan harinya ia mencoba melukis bunga sakura dengan harapan mendapatkan keajaiban lain. Dan benar saja, kelopak bunga bermekaran keluar dari sepatu dan memenuhi kamarnya dengan wangi segar. Yuki mulai menggunakan sepatu itu setiap hari, penuh semangat untuk bereksplorasi dengan kreativitasnya. Saat ia berjalan di sekolah, ia melukis pelangi kecil di bagian tumitnya, menambah sentuhan magis pada langkahnya. Tiba-tiba pelangi sungguhan muncul di langit sekolah, membuat teman-temannya bersorak gembira. Anak-anak lain kagum pada sepatu Yuki, terpesona oleh keajaiban yang bisa ia ciptakan. Mereka memintanya melukis berbagai hal. Ikan koi yang melompat, kupu-kupu berwarna-warni, bahkan bola-bola lampion bercahaya. Semua yang ia lukis keluar dari sepatu dan membuat suasana menjadi ceria, menambahkan warna pada kehidupan sehari-hari mereka. Namun Yuki mulai menyadari bahwa semakin banyak ia melukis, semakin sulit ia mengendalikan apa yang keluar dari sepatu itu. Dia merasa terjebak dalam keajaiban yang ia ciptakan, merindukan waktu ketika segalanya lebih sederhana. Suatu malam Yuki ingin membuat kejutan besar. Ia melukis naga besar di sisi sepatu kanannya. Begitu ia selesai, naga itu muncul dan membentangkan sayapnya memenuhi langit malam kota. Namun naga itu tidak bisa dikendalikan. Ia berterbangan meniupkan angin kencang hingga membuat orang-orang panik. Yuki menyesal. Ia tidak bermaksud menakuti siapapun. Ia mencoba menghapus lukisan di sepatunya, tapi naga itu terlalu kuat. Yuki bertekad untuk memperbaiki kesalahannya. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan naga itu adalah dengan melukis kembali. Dengan setiap goresan kuas, ia berusaha menciptakan lukisan yang bisa menenangkan naga itu. Yuki berlari dengan cepat menuju toko sepatu tua, hatinya penuh harapan dan ketegangan. Kakek Hoshino sudah menunggunya di depan pintu, senyum hangat terpancar di wajahnya. "Aku sudah menduga kau akan sampai di sini," kata kakek itu lembut. Sepatu itu memberi kehidupan pada imajinasi, tapi hanya hati yang murni yang bisa mengendalikan hasil lukisanmu. Yuki menutup matanya lalu dengan hati-hati melukis sebuah kunci emas di sepatunya. Begitu kunci itu muncul, ia melemparkannya ke udara. Naga itu mengepung kunci lalu perlahan berubah kembali menjadi lukisan di sepatunya. Setelah kejadian itu, Yuki sadar bahwa kekuatan sepatu bukan untuk bermain-main semata. Ia mulai melukis hal-hal sederhana, namun berarti. Taman bunga untuk neneknya, bintang-bintang untuk teman-temannya yang takut gelap, dan kupu-kupu untuk adiknya yang suka bermain di halaman. Sepatu itu menjadi pengingat bahwa kreativitas adalah hadiah tapi juga tanggung jawab. Kakek Hoshino tersenyum melihat perubahan Yuki. "Kau sudah belajar. Kini sepatu itu benar-benar menjadi milikmu." Yuki tersenyum. Ia tahu dengan sepatu itu ia bisa membuat dunia menjadi sedikit lebih indah selama ia melukis dengan hati yang tulus. Dengan setiap goresan kuas, Yuki menyadari betapa kuatnya seni untuk menghubungkan hati orang-orang di sekitarnya. Setiap lukisan menjadi sebuah cerita, sebuah jendela ke dunia yang lebih cerah dan penuh harapan. Teman-temannya mulai berkumpul, terpesona oleh keindahan yang ia ciptakan dan menginginkan untuk menjadi bagian dari dunia.